Khalal tarbawi, ya, kesalahan dalam pendidikan, di mana para pelajar yang kita didik ini lebih dulu dikenalkan hal yang bersifat materi, gitu. Hal yang bersifat alami. Kemudian dalam ilmu agamanya lebih didoktrin masalah fikih. Ya, padahal manhaj Nabi ketika mengajarkan, mendidik sahabatnya tidak seperti itu. Ya. Yang lebih dulu dikenalkan itu siapa? Allah SWT. Yang lebih dulu ya diajarkan kepada para sahabat adalah ma'rifatullah. Ini tema yang akan kita bahas, yaitu tentang ma'rifatullah. Bahkan dakwah Nabi di Mekah itu 13 tahun mengenalkan Allah terlebih dahulu, ya. Periksa Al-Quran, Al-Makki, surat-surat Makkiyah. Kalau kita periksa, semuanya membahas tentang zatullah, kewujudan Allah, sifat-sifat Allah, bagaimana hubungan Allah dengan makhluknya, bagaimana pertolongan Allah yang telah disampaikan kepada orang yang tertindas, orang yang terzalimi, orang yang dalam kesempitan, bagaimana azab Allah ya diancamkan kepada orang yang menentangnya, kafir terhadap syariat. Semua tentang ma'rifatullah, bagaimana kehidupan setelah di akhirat nanti. Nah, untuk apa? Untuk menguatkan keimanan kita sebelum kita mengenal syariat yang nanti diperintahkan oleh Allah SWT. Ada suatu kalam atau kalimat yang menarik dari Syekh Ratib Nablusi. Beliau mengatakan seperti itu. Iza araftal amir wa araftal amra tafannaita fi ibadatillah, fi ta'atillah. Kalau Anda mengenal siapa yang memerintahkan, yaitu Allah SWT, dan mengenal apa yang diperintahkan, yaitu syariat. Mengenal Allah, mengenal syariat. Tahu Allah, tahu syariat. Anda akan melebur dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ibadah khusyuk, dipanggil ibadah segera dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Lakin, ya, ta'rif al-amr, walam ta'rif al-amir, tafannanta fi ma'siyatillah. Tapi kalau Anda hanya mengetahui apa yang diperintahkan, yaitu syariat, ajaran-ajaran Islam, tapi tidak mengetahui, tidak mengenal siapa yang memerintahkan, maka akan mengarah kepada maksiat, malah tafanun, ya ada seni dalam bermaksiat. Nah, ini hal yang harus dirubah dalam pola pendidikan kita, di mana kita mengenalkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita tentang ma'rifatullah, siapa Allah sebagai Khalik yang memerintahkan kepada kita ketaatan, ibadah, ya, amalan-amalan kebaikan, yang melarang kepada kita maksiat, berbuat zalim, ya, menipu dan sebagainya. Ya. Sekarang kalau dicekoki dengan masalah fikih, kamu sholat harus seperti ini, sholat waktu. Sementara yang memerintahkannya tidak dikenali. Betul. Ketika azan berkumandang, kita datang ke masjid, kita berdiri, kita akan takbiratul ihram. Ya, ihram. Kemudian kita tahu di hadapan kita itu adalah pencipta yang maha agung dengan segala kesempurnaan sifatnya, yang mengetahui dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati kita, dipikirkan dalam pikiran kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin itu, paham itu, kita akan sigap, khusyuk dalam sholat, ya. Betul. Tapi kalau sholat hanya sebatas hadir di masjid, menggugurkan kewajiban, tidak paham dan kenal Allah SWT, tidak yakin dengan Allah SWT, kecuali hanya sebatas mendengarkan, kecuali hanya sebatas iman yang diturunkan, keislaman yang diwariskan, ya, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap kehidupan kita, ya, seperti itu. Nah, makanya di sini betapa pentingnya ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.